saya sebagai seorang nabi saya menyatakan lau qata'atlah maka ma'ataita robi'an hakiha, jikalau kedua orang tuamu telah mengiris-iris dagingmu, kamu belum dikatakan oleh Allah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, seperempatnya saja belum. Mengapa mereka itu menyembah selain Allah? Mengapa? Paling tidak ada 3 perkara ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan para ibu, saudara sekalian, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita Bapak Ibu sekalian di surat 25, surat Furqan, pada ayat 3. Ini flash disknya ini ngadat ini ya. Bapak Ibu, di ayat itu Allah menyatakan wattakhadhu min dunihi aliha la yakhluquna syai'a wa la yukhlaqun wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusura. Ayat ini Allah memberitahukan kepada kita semuanya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan risalah Allah kepada kita, bahwa Allah mengkhabarkan mereka yang di luar Islam, artinya tidak mengakui Islam, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, itu mengambil jadi pelindung, diambil jadi pelindung benda-benda yang mati atau sesuatu yang ada di alam sekitar ini. Karena itu ayat ini menyatakan mereka mengambil Tuhan selain Allah, aliha, sebagai sesembahan. Mereka yang disembah itu yakhlukuna la yakhlukuna syai'a. Tuhan itu tidak dapat menciptakan sesuatu. Wahum yuhlakun juga, dan bahkan mereka sendiri itu diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim, mereka itu juga tidak bisa menolak untuk dirinya sendiri dharra, apabila dia itu terkena suatu kemudaratan.
Wala naf'ah, juga tidak dapat mengambil suatu manfaat sedikit pun. Walam yamlikuna mauta, dan mereka itu juga tidak dapat mematikan, tidak kuasa mematikan makhluk, wala hayata, dan juga tidak kuasa menghidupkan makhluk, wala nusuro, dan juga tidak bisa membangkitkan makhluk. Tapi mereka disembah oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa sebagai Tuhan seru sekalian alam ini, Bapak Ibu. Yang jadi pertanyaan begini, mengapa mereka itu menyembah selain Allah? Mengapa? Paling tidak ada 3 perkara. Pertama, mereka itu kalau menyembah Allah itu tidak kelihatan. Allah yang disembah kan tidak kelihatan, maka hatinya tidak mantap. Nah, supaya mantap itu diperlihatkan dengan suatu benda sebagai wakil, supaya mereka ini mantap menyembah Allah. Menyembah Allah cuma liwat wakil, sebagaimana Allah mengkhabarkan di surat 39, surat Az-Zumar. Allah menyatakan, ala lillahi dinul khalisu walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Pun diberi kuman. Sama terjemahkan. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Nah, kepunyaan Allah itu agama yang bersih dari syirik. Agama apa? Agama Islam. Agama Islam itu bersih dari syirik. Jadi kalau kita ini beragama Islam harus bersih dari syirik. Jangan ada syirik di antara kita pada Allah kalau sudah menyatakan diri sebagai Islam. Pertanyaannya, Bang, ada nggak orang Islam itu berbuat syirik? Nah, iki singgarai. Oke. Karena itu pantas ayat ini menyatakan ngeten. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Nah, sing ngambil pelindung selain Allah, bukan Allah sebagai pelindung. Kalau kita berlindung kan a'udzu billah. Ya. Aku berlindung kepada Allah. Masa ono a'udzu bisetan ngono? Ono. Ayatnya a'udzu billah hi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah juga somat, Pak Bu. Somat itu tempat bergantung. Jadi kita ini hidupnya tergantung daripada Allah. Artinya bagaimana Allah akan memberikan kepada kita. Kita kan diuji oleh Allah macam-macam ujian. Endingnya itu nanti ketika orang itu kuat dengan ujian, dengan sabar, itu baru lulus. Endingnya begitu. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, maka ketika orang itu mengambil pelindung selain Allah, itu kalau dikatakan kepadanya, kamu ini jangan menyembah itu
Sembahlah Allah. Allah itu yang menciptakan kamu, yang buat hidup kamu, yang menyetikan kamu. Mereka tidak mau, Pak Bu, dikatakan tidak menyembah selain Allah itu, tidak menyembah Allah itu dengan menyembah lainnya, itu tidak mau dikatakan seperti itu. Makanya perkataan mereka ngeten, sing mengambil pelindung selain Allah nih. Muni ngeten. Berkata, Nggih. kami tidak menyembah mereka. Loh, aku lho gak nyembah mereka, lha apa aku nyembah mereka? Oh, iku benda kok. Yo kata sembah, aku lha apa nyembah mereka? Iku lho pisang, iku lho gunung. Lha apa aku nyembah mereka? Ndak. Lah apa awakmu kok mengikuti upacara dan lain sebagainya, sehingga kamu membuat satu sajian dan seterusnya supaya kamu dilindungi olehnya. Lah apa yang kamu lakukan itu? Jawabnya ngeten. Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Loh, ngoten lho. Jadi jawabannya ngeten. Itu saya pakai alasan perantara saya kepada Allah. Ben aku dekat sedekat-dekatnya dengan Allah itu liwat itu. Itu alasan mereka. Karena apa? Mereka kalau disuruh menyembah Allah, itu mana yang saya sembah? Enggak ada. Enggak ketok. Maka enggak mantep, Pak Bu. Kalau enggak ketok itu enggak mantep. Baru ketok itu mantep. Makanya sekarang sudah banyak jelas di sekitar kita, Pak. Sesuatu itu kalau enggak diwujudkan, mau berbuat itu kalau enggak diwujudkan sesuatu, rasanya enggak mantep. Contoh. Orang kepingin mendapatkan bebas dari balak, jenenge tolak balak. Nggih. Ngono baru mantep lek gawe bubur sengkolo. Nggih. Lho gawe bubur sengkolo lah iki sengkolone ilang. Soale gawe bubur. Mantep rasane. Contoh lagi. Kena apa sih ana wong lek nikah barang iku kok ngicaki ndok barang. Napa? Nggih. Apa maksude? Lah ndok iku lho mau dikekno wong kan sedekah ngono lho. Lah lek dicak ngono terus digoreng enggak? Dibuak. Wis iku sing gawe acara itu tukang rias. Bukan ulama besar. Bukan profesor doktor ahli agama, Bapak, tapi tukang rias. Nah, pas tukang rias itu gak patek ngerti agama, ngerti Jawa. Akhirnya nggak acara ngono. Lah sing duwe omah yang manut ae. Nggih. Yang manut ae, lek mesine gak manut. Ojo gawe acara ngene. Lho ini syarat-syarat. Sampean sing bayari aku apa sampean bayari aku? Sing duwe omah kudu ngono. Lek sampean gak gelem manut ambek aku ya kata bayari sampean. Kudu manut, Pak. Begitu cara menegakkan. Contoh napa niki? Misalkan gawe terop barang niku lho. Lah apa kok diki gedang barang? Gedang mateng ya enggak, entah ya enggak, tuwek ya enggak, enom ya enggak. Lah apa? Mesti ana sesuatu niku. Kok kene nih. Ini kan perintah hati itu. Nggih. Karena merasa bahwa kalau mengatakan gini, Allah yang memberikan selamat, Allah yang memberikan berkah, rasanya kayak gak mantep, lek gurung ketok. Nah, kalau dikai gedang, kok baru gedang itu pisang itu sak dedeke ngoten niku sak wohe terus ditafsirkan sendiri, Pak Bu. Ngoten lho.
Jadi wite ku apa, mangklunge ku apa, gedange ku apa. Maka nek dikandani ngene, ojo itu kan sama dengan sampean nyembah gedang, pisang. Gak gelem. Gak gelem. Lah terus diamelno apa niku? Ya ki syarat tok ae. Syarat apa? Ya syarat cek selamat. Lho lak polisi sing gawe selamat sinten? Pisang. Terasa ndak mereka itu? Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa mereka itu menyembah, mencari pelindung nih? Wattakhadhu min dunihi aliyah. Mencari pelindung selain Allah sebagai sesembahan. Kenapa? Alasan yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, karena mereka terpengaruh oleh situasi dan kondisi lingkungan. Ini menganggap bahwa lingkungan atau kondisi yang ada di sekitarnya itu membawa berkah untuk dirinya. Contoh ya, ketika orang itu hidup di pinggir gunung, dia mendapatkan kebaikan dari hasil gunung itu. Pisangnya besar-besar, dapat dijual, ada hasil apelnya, ada hasil dari hutan tersebut, sehingga dia menjadi orang kaya yang punya rumah, punya segala sesuatu yang diinginkan dari hasil hutan. Maka mereka menganggap bahwa keberkahan hidup saya ini karena hutan atau karena gunung tadi. Maka mereka membuat satu acara, Pak Bu. Yang acara itu supaya dewa gunung itu selalu memberikan kepadanya. Selalu memberikan kepadanya berkahnya itu supaya enggak dicabut. Akhirnya mereka membuat satu sesajen, membuat satu ritual. Ono Pak Bu, gunung itu airnya itu gericik, karena gunung kan gitu ya. Terus dialirkan ke penduduk-penduduk. Menunggu setiap tahun diadakan satu ritual di situ, penyembelihan kambing dan seterusnya dan makan-makan supaya air itu tidak habis. Padahal masih gak dikene ngono ya gak habis Bapak, wong gunung. Pokoknya gunung kayak Gunung Semeru ngono iku airnya kemericik terus itu, soalnya tinggi. Jadi airnya itu selalu ada. Nah kalau bisa meletus ngono ku, ancen Indonesia iku akeh sing berbuat dosa. Ati watuk gununge ngono. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya mereka membuat satu acara yang acara itu dikhususkan kepada lingkungan itu karena dianggap membawa berkah. Itu yang lingkungan gunung. Yang lingkungan laut, mereka menganggap bahwa laut itu membawa berkah. Maka dia mengadakan larungan di laut. Nikulah jenenge mengambil selain Allah alihah sebagai Tuhan yang dianggap napa nih bisa memberikan pelindungan. Contoh lagi, kalau orang itu hidup tidak di gunung, tidak di laut, pinggirnya ya tidak di pinggir laut, tidak di pinggir gunung atau di gunungnya, tapi di daratan biasa. Maka ada orang yang meminta satu perlindungan, kadang-kadang mereka tidak terasa bahwa ada sebagian orang itu dianggap bisa memberikan berkah dari hidup sampai mati. Itu ada yang menganggap seperti itu. Sehingga sampai mati pun juga
dianggap membawa berkah. Ngoten Pak. Sing gak teko gunung, sing gak teko laut. Ini pengaruh. Oke. Makanya besok ketika dikumpulkan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, semua makhluk yang hidup, pernah hidup, dan semua makhluk yang mati, yang pernah disembah, itu dikumpulkan. Terus ditanya oleh Allah, sing disembah-sembah itu ditanya. Pertanyaannya itu mriki. Surat 25 ayat 17. Wa yauma yaksuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum atlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil. Ayat 17 surat Furqan. Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Yang mereka sembah selain Allah dikumpulno, wong sing nyembah ya dikumpulno. Niku jenenge yaumul mahsyar. Hari mahsyar atau hari bangkit, yaumul ba'ats. Hari dibangkitkan. Kita semuanya nanti dikumpulkan Pak Bu, di baris. Malaikat itu wal malaikatu sofa, malaikat itu di baris-baris. Jin yo di baris, manusia di baris. Iblis nggih padha di baris. Di sop-sop gitu. Nah, waktu itu ada pertanyaan, salah satu di antaranya pertanyaan Allah kepada hamba Allah. Karena semua yang hidup dan mati itu hamba Allah. Termasuk sing disembah oleh orang-orang yang diyakini oleh orang-orang di dunia ini ada kekuatan dan membawa berkah pada hidupnya. Lalu pertanyaan Allah ngeten. Kepada gunung, kepada laut, kepada pohon besar, kepada sungai misalkan. Pertanyaan ini ngeten. Lalu Allah berkata kepada yang disembah. Ya, yang disembah itu yang disembah mereka itu ditanya oleh Allah. Pertanyaan ini ngeten. Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Yang disembah gunung, kon biyen tahu menyesatkan hambaku ta? Awakmu sing nyesatno hambaku. Kok sampai sesat kok nyembah awakmu ku yo apa ceritane? Ngoten lho. Ditakoni ngoten. Atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar. Apa mereka sendiri yang sesat? Apa awakmu sing nyesatno? Masih gunung niku lak nggih tasbih lho Pak Bu pada Allah. Nggih. Burung ku ya sembahyang, salat. Burung niku salat, cuma salate burung gak ro awake dhewe sing ro ya burung ambek Allah. Ya apa carane salat, carane mengabdi. Gunung ya bertasbih. Dulu zamannya Nabi Daud itu, Nabi Daud bersama gunung itu bertasbih. Nabi Daud itu kalau bertasbih Pak Bu, kalau bertasbih, bukan gowo tasbih niku. Nggih, kalau bertasbih niku mengucapkan subhanallah. Kalau ucapan memahasucikan Allah. Burung-burung itu sama berhenti Pak Bu. Mendengarkan suaranya sinten? Nabi Daud. Suaranya enak. Sehingga burung lo berhenti. Lek burung ku sampai berhenti berarti luar biasa suaranya. Wong ana penyanyi Indonesia lho saiki sedang ngeten. Sedang naik. Jenenge sinten? Sinten? Hasti namanya. Lesti kok Hasti. Nggih. Sampai anake sing cuwilik lho, regane wis 100 juta, Pak. Di foto-foto dadi ratusan juta. Lesti ku sak tampilan ngeten iki. Sak tampilan nek nampil iku
targetnya untuk kantong masuk kantongnya sendiri itu 500.000. Kok setengah miliar. Allahu Akbar. Sehingga sekarang menjadi miliarder. Duwe pabrik sembarang. Si umur 21 tahun lho, Pak. Nggih. Masya Allah. Allah itu kalau memberikan rahmat itu ya seperti itu. Ditolak ya gak iso. Nggih, dijaluk ya gak iso. Ngoten. Sehingga yang ditanya ini besok ini Pak Bu. Benda-benda yang ditanya itu yang disembah oleh mereka jawab. Ayat 18. Qalu subhanaka makana yang bagilana adna takhidha min dunika min auliya. Monggo. Mereka yang disembah itu menjawab. Menjawab karena ditanya oleh Allah, apa awakmu sing nyesatno hambaku? Apa hambaku nyesat sendiri? Jare sing disembah niku. Mas, Nggih. Mas suci engkau, tidaklah patut kami mengambil selain engkau untuk jadi pelindung. Ya Allah, nggih mboten patut ya Allah selain engkau menjadi pelindung. Kula niki makhluke panjenengan dados pelindung mboten patut ya Allah. Kula niki berlindung ke panjenengan. Bahasa bebas ngoten. Kula niki saya ini berlindung kepada panjenengan. Kalau ada makhluk yang lain kemudian meminta perlindungan kepada saya, tidak pantas, tidak patut ya Allah, karena tempat berlindung hanyalah engkau. Ngoten. Niku gunung lu muni ngoten, laut niku muni ngoten, sapi sing disembah ya muni ngoten. Kethek sing disembah, ana kethek meneh sing disembah, Pak. Ya muni ngono. Tikus disembah ya muni ngono. Lah watu sing disembah ya ngono, ya muni kabeh nang Allah. Lah terus alasannya apa kok sampai mereka itu menyembah orang itu, mencari selain Allah menjadi alihah, menjadi sesembahan. Terus di ayatnya dan Akan tetapi engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. oh niki lho ya Allah. Singgarai niku. Panjenengan maringi kenikmatan hidup bapake. Panjenengan maringi kenikmatan hidup juga putrane anak niku. Panjenengan paringi kenikmatan hidup, dapat berkah dari gunung, dapat berkah dari laut, dapat berkah dari daerahnya yang ditempati itu. Nikmat hidup itu ya Allah. Itu yang membuat mereka itu akhirnya merasa bahwa kebaikan semua itu dari lingkungan. Oleh karena itu jarine sing disembah Sampai mereka lupa mengingat engkau. loh nasud dzikra wa kanu qaumam buro. Lalu Dan mereka adalah kaum yang binasa. nggih. Jadi lupa kali panjenengan mereka itu kaum binasa ya Allah. Siapa ya orang menyembah yang menduakan Allah dengan sesuatu. Ini Bapak sekalian. Itu sing kelihatan dong ya. Gini ku sing jenenge jali. Ono sing kofi Bapak. Sing kofi itu enggak kelihatan. Tapi dinilai oleh Allah mencari pelindungan selain Allah. Contoh, ketika orang itu berbuat riya. Kenapa riya? Riya itu berbuat kebaikan untuk dipertontonkan kepada orang lain melalui mata. Niku riya. Jadi dia berbuat baik dipertontonkan kepada orang lain melalui mata. Niku jenenge riya. Ana sing padha mbek riya jenenge sum'ah. Napa sum'ah? Sum'ah nggih ngoten.
Dia berbuat kebaikan, dipertontonkan kepada orang lain, tapi melalui telinga, diperdengarkan. Diperdengarkan kepada orang lain, kalau dirinya itu berbuat baik. Ono maneh Pak Bu, sing nomor 3. Gak kerasa nih. Jenenge ujub. Ajabah ujub. Ujub itu nggih, dia kalau berbuat ketika sukses atau diperhatikan oleh orang lain, heran sampai awake. Sampai awake. Sampai ngomong ini, aku ku heran sampai awakku, ngoten lho. Lah kok iso heran sampai awakmu ya apa? Aku ku lek berbuat sesuatu mesti berhasil. Ngoten lho. Orang itu kalau di hadapan saya mesti takluk, heran sampai awakku, ngoten lho. Itu semuanya adalah syirik. Cuma modelnya gak ketok kaya nyembah patung yo, kaya nyembah gunung, ngoten. Itu gak kelihatan, itu namanya khofi. Kalau itu dipertahankan sampai mati, ya napa? Nah, Allah tidak sudi kepada orang itu. Allah tidak akan memaafkan orang itu. Makanya wong lek mati dalam keadaan berbuat syirik, niku disebutkan oleh Allah di surat 4 nih, ayat 48. Itu Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bon. Sampeyan terjemahkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yo. Di sini disebutkan oleh Allah tidak akan mengampuni. Berarti tidak diampuni. Tidak akan. Selamanya tidak ada diampuni. Dosa syirik. Lalu? Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Nah, selain dosa syirik itu masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Itu pun dengan catatan bagi siapa yang dia kehendaki. Itu dengan catatan sing dikehendaki oleh Allah. Artinya dikehendaki oleh Allah, dia itu sudah ada rasa tobat, cuma tobatnya belum mentok. Contoh ya, wayahe poso Ramadan gak poso, dosa enggak? Dosa, soalnya itu kutiba. Ya, itu diwajibkan, diharuskan. Tetap gak poso. Gak ono alasan. Rasulullah menyatakan, kalau kamu meninggalkan puasa Ramadan, pisan ae, gak ono alasan rukhsah min rokhosotillah, dari rukhsah dari Allah. Keringanan dari Allah. Kan ada keringanan Pak Bu, puasa iku gak poso iku oleh, tapi ada keringanan siji, wong iku kudu lunga. Nggih. Nomor loro, wong iku kudu lara nemen. Dadi nek gak poso oleh, tapi kudu lara nemen. Nek gurung lara nemen gak oleh, kudu poso. Nggih. Sing nomor 3. Nggih, sing nomor 3. Wong wis tuwek temenan, gak kuat poso bisa. Mangan iku tuwidik lho, Pak Bu. Mangan akeh ya kudu roboh ngoten awake. Nah, dadi bayar fidyah sitok niki sing terakhir. Kok tahun depan nyauri gak mungkin, tahun depan tambah tuwek. Ngoten lho. Saiki kudu remuk jane. Nek tahun depan tambah tuwek gak mungkin. Maka bayar fidyah. Atau menyusui juga bayar fidyah. Bapak Ibu sekalian, iki sing atau wong gendeng sing nomor 5. Jadi oleh gak poso tapi kudu gendeng. Ngoten lho. Utawa pingsan. Ngoten Pak Bu.
Lek gak ngono, gak oleh kudu dilakoni. Ngoten niku terus Rasulullah, kamu ganti siamud dahrin, puasa terus menerus dalam 1 tahun, sedina nih loh, ganti-ganti puasa terus menerus sampai 1 tahun, gak nyucuk, terus, gak nyucuk nih kenapa? Gak sepadan ya, gak sepadan tinggal niku jenenge gak nyucuk. Bapak Ibu sekalian, ngoten niku dosa ten pundi? Allah. Bar wonge mati gurung. Artinya kepingin tobat tapi cek gurung wis dia sudah ibadah dengan ibadah yang lain. Nah ngoten niku cek kena disauri, Pak Bu. Pokoknya gak sirik. Takoni kok malaikat delokno. Ono gak poso sunai? Goleki. Mbok enten ya Allah, teplokno, plok ngoten. Ono enggak salat sunah? Enten ya Allah, ambil teplokno. Susu buntu, Pak Bu. Itu diampuni oleh Allah. Ngoten. Misalkan saiki menyalahi orang, menyakiti orang. Itu kan berat itu. Berat, Pak Bu, diusut sampai kiamat itu. Wong nglarani atine wong niku masih bojone dhewe, Pak Bu, diusut sampai kiamat. Wis ae. Duduk wong liya, bojone dhewe, anake dhewe, dulure dhewe. Kowe nglarani ati, gak njaluk sepuro, gurung di sepuro. Lek wonge nyepuro? Napa? Lunas. Sampeyan jari sapa? Jari sapa? Kok lunas iku lho? Pak Bu, ana wong gawe salah, ana wong sing disalahi. Lek wong iki nyalahi wong iki disepuro mek kene. Kan jaminan oleh Allah. Wa man afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Di surat 2 ayat 40 nih. Nggih. Saya sampean tingali. Surat 42 ayat 40. Nggih. Asy-Syura nggih. Ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Oh niki lho. Dadi lek ana wong berbuat jahat, iku diwales sing padha. Iku oleh. Oleh, Pak Bu. Ana digepuk ngene. Prek. Balese ya sing padha. Ya napa? Digepuk, prek. Ojo ditambahi didoni. Kalau digepuk kancane situ, prek, bales gitu, prek ditambah crot. Ah luwe siji, Pak Bu. Luwe siji, kudune padha. Nggih. Saiki kula gawe ngeten. Lek dipisui wong diwales. Mesuh dhewe. Lah ngono lho biasa mesuh, Pak Bu. Lah kene gak biasa mesuh. Oh misu-misuan gak leren-leren kok. Nggih. Nah saiki ayate muni ngeten. Maka barang siapa memaafkan, Yo. Lek ana wong memaafkan ditambah lagi dan berbuat baik. Dadi mari misuhi, mari gawe elek, dimaafkan, terus meneh tukokno nangka, sak kacange, sak gulone abang. Dikene apa? Kolak tambah kacang hijau. Niku jenenge wa aslaha. Terus Allah ngeten. Maka pahalanya atas tanggungan Allah. Oh, ojo takon pahalae. Kowe iku dikek disakiti ngono tak berbuat baik. Ojo takon pahalae. Padahal kamu lo boleh membalas. Berarti sing oleh ganjaran sing nyakitin apa sing disakiti? Yang disakiti karena memberi maaf. Sing maaf, sing niki napa? Sing menyakiti. Iki lho wis tak sepuro kono, wis tak sepuro kono. Sing nyakiti. Mboten bebas pancet, Pak Bu. Ditagih meneh ten akhirat. Selama wong iki gurung njaluk sepuro iki.
Tapi sing kene oleh ganjaran akeh. Karena memaafkan. Lah sing kene gurung njaluk maaf, gak iso, Pak Bu. Masih bojone dhewe. Sing jare sing bojone mbuh si lanang mbuh si wedok ya. Wis tak maafkan, sampean tak maafkan, wis tidak ada apapun. Kesalahan sampean tak maafkan. Tapi kene lho gurung jawab maaf. Si ono bekasi gak bebas niku. Besok ditagih ten akhirat. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dijukukno sing apik-apik dikekno. Dikekno. Fa in faniyat hasanatu, apabila telah habis kebaikannya, ukhidha min khotoyahum. Eleke wong sing disakiti ni wau dijukuk, dikekno, teplokno kene. Dosa-dosane teplokno rene. Kata ulqiya finnar. Maka akhirnya diperintah oleh Allah, malaikat seret lempar ke neraka. Lu sing lempar malaikat tuh Pak Bu, awake dhewe lho sakmene iki lho gedene. Nggih. Wong saiki ana wong dilempar ngene. Lek padha mbek wong gedhe nglempar arek bayi. Ret ngoten iso sampai 10 meter. Lah saiki lek tangane malaikat nglempar awake dhewe, wer iso sak langit tuh Pak Bu. Pelunting-pelunting gak mudun-mudun sampai setahun. Subhanallah, mudun-mudunan neraka, ceblong nang neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu karena mereka ini punya kesalahan terhadap orang lain. Maka kembali ke ayat niki, ketika orang itu punya kesalahan sing berat kaya ngoten niku lho. Meneh-meneh asal wong iku gak berbuat syirik, Pak, Bu. Asal tidak berbuat syirik, matinya itu tidak syirik. Si ada ampunan dari Allah. Menurut surat 4 tadi ayat pinten? 48. Ngaten. Didelok duwe puasa sunah enggak? Duwe sunah-sunah yang lain enggak? Makanya sunah niku penting, Pak Bu. Kayak salat rawatib bareng niku penting. Nek sampean mari isya aja plencing mule, eman. Mari sholat isya nih 2 rakaat setelah sholat isya. Nggih. Itu lek ana wong lakoni sholat sunnah setelah isya mbek jamaah sholat isya niku dinilai kali Allah koyok-koyok nggih, seperti orang itu sholat sampai setengah malam. Jadi mulai sore ini sholat gak leren terus sampai tengah malam nilainya. Gak leren lho, Pak Bu. Eman nek 2 rakaat tok. Nggih. Pemane jamaah subuh terus sholat sebelum sholat subuh 2 rakaat niku. Nggih. 2 rakaat itu. Di situ aja Rasulullah menyatakan 2 rakaat itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Sing nglakoni 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nggih. Niki 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nilainya sampun gede. Terus wong jamaah subuh ambek ditambah 2 rakaat sebelum subuh. Iku padha karo wong ku sholat semalam suntuk tidak pernah berhenti. Tukok maghrib niku sholat gak terus kok leren-leren sampai subuh, sampai esuk. Hanya kita tempuh jamaah dan 2 rakaat. Eman itu kalau enggak dilakukan. Makanya mari ngaji ngene panjenengan ingat, wah meneh aku tidak akan meninggalkan selamanya, ngoten. Itu baru ilmunya manfaat. Ngoten. Tapi lek mari dikandani kuping mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Niku jenenge ngowos. Nggih, lek ngowos berarti ya ilmune gak manfaat. Itu membantu besok. Sedekah itu juga membantu. Bae ono kesalahan yang Allah itu dengan sedekah itu teplokno pelek. Nggih buntoni ngoten lho. Terus yang kedua lagi, amalannya orang yang mati
dalam keadaan syirik itu amalannya hilang. Kertas hilang. Gak ono bekasi belas gak ono bekasi. Tahu nyantuni orang yang sangat perlu disantuni, gak ono bekasi belas. Pernah merawat orang tua sampai 15 tahun. Berapa itu pahalanya? Wong kei panganan sak piring ae menjadikan orang itu mendapat pahala yang besar dari Allah. Bahkan saya pernah itu baca di di majalah Hidayatullah itu disebutkan gitu. Lek ana wong ngingoni wong tuane, sebuah hadis itu dengan ikhlas, besok akan dibangunkan rumah di surga. Lamun bu surga ini wis luar biasa, kayak rumah bisa. Tapi itu semua apakah terwujud? Ternyata jarang yang terwujud. Karena apa? Ketika orang itu bergaul dengan orang tua, sering terjadi konsep orang tua dengan konsep dia itu tidak cocok. Nggak match. Karena nggak cocok, akhirnya terjadi penentangan. Kalau misalkan seorang tua lalu tidak mengikuti perintah anak, terjadi suatu kekeliruan dan kesalahan, akhirnya terjadi misalkan entah jatuh, entah yang lain yang negatif, mengakibatkan ciri badannya. Itu anak belum tentu Bapak Ibu sekalian terus memberikan perkataan yang baik kepada orang tuanya. Bisa terjadi ngomong sampai ini jadi wong tuwek dikandani anak gak manut. Ya iki oleh-olehane wong tuwek gak manut sampai anak. Pak, Bu, ngono ku lho dosa besar. Karena Allah menyatakan wala taqulahuma uf, fala taqulahuma uf. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua, apapun yang terjadi. Walatan harhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Sampai saya pernah juga membaca di majalah itu, entah itu hadis atau kamakol. Sampai mengatakan gitu. Wallah, Rasulullah itu menyatakan begitu. Entah itu hadis atau kamakol, tapi saya baca ini. Demi diutusnya saya sebagai seorang nabi, saya menyatakan lau qata'atlah maka ma'ataita robi'an haqiha. Jikalau kedua orang tuamu telah mengiris-iris dagingmu, kamu belum dikatakan oleh Allah berbuat baik kepada kedua orang tuamu, seperempatnya saja belum. Padahal wis diiris-iris dagingnya. Sampai seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Karena itu, apapun yang kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ayo kita manfaatkan. Sunah-sunah yang lain tuh dimapatkan semampu kita, mumpung gurung mati kan. Mulai mati, masya Allah, berok-berok temenan, temenan berok-berok. Wong-wong berok-berok nok kene alam barzani. Cuma awake dhewe nureken lho. Wis gak ngreken blas. Lho gak krungu. Gak krungu. Kita kadang-kadang enak-enak aja lah. Santai-santai saja. Gak krungu, Pak Bu. Mereka mengeluh sebetulnya. Pemane meneh kalau sudah ditunjukkan pada neraka, tunjukkan azab. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihah. Ya Allah, saya telah melihat, saya telah mendengar semuanya ini. Ya Allah, ini mengancam saya semuanya. Farji'na, kalau begitu saya tolong dikembalikan ke dunia. Na'mal sholihah, saya akan berbuat baik. Inna mukinun, sungguhnya saya ini yakin sekarang. Tapi wis mati setelah aku. Ya diseneni kali malaikat. Maka asep yuk. Saiki muni
Yakin, biyen-biyen lapo dikandani gak ngandel niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu ada syirik yang namanya syirik kecil tadi. Napa wong? Siji riya. Nomor loro sum'ah. Nomor telu ujub. Gak ketara niku. Nah, yang nomor tiga. Yang nomor tiga. Kenapa orang itu menyembah minta perlindungan selain Allah? Bapak Ibu sekalian, karena yang nomor tiga, mereka mengikuti kebiasaan nenek moyang, dipertahankan tata caranya dalam ibadah. Mereka mempertahankan kebiasaan nenek moyang. Makanya lek dijak kembali ke Quran, itu nolak. Dijak balik ngeten kepada yang sebenarnya, nolak mereka. Sampeyan tingali ten kene surat 2 nggih. Ayat 170. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Niki. Dan apabila dikatakan kepada mereka, Niki dikatakan ngeten. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Nah, ikuti apa yang telah diturunkan Allah niku napa? Al-Qur'an. Ayo kita ikuti Al-Qur'an. Bagaimana Quran itu memberikan jalan hidup pada kita. Janganlah kamu menyembah selain Allah misalkan. Napa jawab mereka? Mereka menjawab, tidak. Tidak, mau. Nggak mau saya. Kenapa kok nggak mau? Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ngoten Bu, alasane. Kono aja ngurusi aku. Aku iki wis berbuat sadurunge awakmu nok kene, kon burung lahir ku mbahku iki wis nglakoni ngene. Mbahku ku nglakoni ngene, bapakku biyen yo nglakoni ngene. Diri langgeng. Ojo ngarep aja merasa dirimu suci. Bapakku lho imame masjid kene. Tapi bapakku masih ngikuti kebiasaan nenek moyang kami. Ngoten kadang-kadang Pak. Ge alasan. Nanti berbuat syirik niku lak nggih ibadah to. Iya. Wong syirik ya salat bareng, ya poso bareng. Atau di surat 5 nih. Surat Al-Maidah. Di ayat 104 itu Allah menyatakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, Nggih. marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Napa niku artinya? Mengikuti yang diturunkan Allah, mengikuti Al-Qur'an. Mengikuti Rasul. Mengikuti nggih as-sunnah hadis. Lek dijak nang Quran, dijak nang hadis. Mereka iku jawab ngeten. Mereka menjawab, Nggih. cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Yo, ngoten. Niku jawab mereka. Lah sing ngomong nang Quran apa, Bu? Sing maca ya sampean dhewe. Nggih. Iki lho dari Allah. Yang ngono iku potongane wong-wong iku sing mengambil pelindung selain Allah. Alasannya iku mesti bapake mbahe ngoten. Sing digawe panutan duduk Qur'ane. Duduk hadise ngoten. Sing digawe panutan.
Seperti ini kan susah Pak Bu ngandani. Susah. Cukup aku dapati dari bapak dan mbah-mbah kami. Nek semune cukup, gak iso ngomong sing ngajak Pak Bu. Wis aja kon ngajak-ajak aku. Gak usah ngajak aku. Cukup dari mbah saya. Cukup apa yang saya lakukan ini. Itu sudah turun temurun. Ngoten Pak Bu. Padahal kita harus tajdid, pembaruan. Keimanan kita niku kadang-kadang terinterupsi oleh orang-orang dahulu. Kita tajdid, kita refresh Pak Bu, kita perbarui apa yang salah, apa yang kurang. Oh, ternyata ada hadis yang bunyinya seperti ini, aku gak ero. Oh, ada ayat yang bunyinya seperti aku gak ngerti, biyen kok melok bapak, melok mbah, melok buyut. Sekarang saya kembali ke sini. Saya ikuti Allah dan saya ikuti Rasul. Ngoten jenenge tajdid. Untuk dirinya sendiri. Nek ngono ku jenenge oleh hidayah. Ya syarate wonge ngaji lek gak ngaji ya gak ero endi hadise. Endi Qur'ane. Baru kecuali wong ahli maca. Ngoten lho. Itu sing menjadikan alasan mereka kenapa sampai menyembah selain Allah sebagai pelindung. Padahal Pak Bu, awake dhewe biyen lho, sadurunge lahir niku wis disumpahkan kali Allah. Nggih. Wis disumpah. Ingat sumpahi Allah. Mboten ingat, tapi nek ngaji diingatkan Pak Bu. Di surat 7 ayat 172 itu ada kalimat ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dari tulang rusuk dan tulang sulbi bapak dan ibu keluar anak. Iku sadurunge ya Allah memberikan persaksian kepada kita sebelum datang ke dunia ini. Persaksiannya seperti ini. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nggih. Seraya berfirman. Firmane ngeten. Bukankah aku ini Tuhanmu? Yo, ngoten. Kon jangan tak go nang donya meneruskan hidup. Kita takon ya awakmu. Apa saya ini bukan Tuhanmu? Awake dhewe biyen menjawab. Semua orang Pak Bu. Walaupun ketika lahir, ketika hidup di dunia tidak mengenal Tuhan. Seperti PKI itu enggak kenal Allah kan. Tidak bertuhan, tidak beragama. PKI itu kan tidak beragama. Kalau ditanya, kenapa kamu hidup? Ya ketepatan saja aku hidup di dunia. Jadi urip itu dianggap ketepaan Pak Bu. Bukan ada yang mengatur. Maka terus si Allah ngeten. Mereka menjawab. Nggih. Betul. Betul Tuhan kami. Loh, ai dhewe muni ngoten. Betul ya Allah, Engkau Tuhan saya ya Allah. Allah berbuat demikian artinya mengambil kesaksian seperti ini terus si ayat. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu. Nggih. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini. Keesaan Tuhan. Cek gak muni ngoten. Dadi meneh-meneh lek dikumpulno nang Allah, cek gak muni, ya Allah ngapunten nggih sing kuwatah ya Allah, kula tibane lengah dhateng panjenengan. Keesaan panjenengan nggih kula tergoda kali napa-napa niku teng ngene donya. Kula lengah ya Allah ngapunten. Cek gak muni ngoten. Soale ngapunten iku saiki gak oleh meneh-meneh. Lek meneh-meneh ngapunten gak diterima.
saiki ngapunten diterima. Jadi istighfar yang diterima itu saiki, Pak Bu. Ngertos? Duduk engko wis mati baru istighfar. Ndak. Batasan kita itu nanti kematian. Makanya ketika orang-orang yang tidak beriman itu dalam keadaan meninggal, yang imannya belum sempurna atau gak iman, itu akan mengatakan begini, ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang memutuskan segala sesuatu. Ngoten Bapak. Ternyata kematian itu memutuskan segala sesuatu. Aku gak iso berbuat apa-apa, ngoten. Tapi omongan iki lho dibocorno nang awake dhewe kali Allah. Enak awake dhewe. Kok jange ana wong ngomong ngono. Lek wis mari mati. Awake dhewe siap-siap. Ojo sampai muni ngomong ngoten. Sebab sudah diberitahu oleh Allah. Nah, itu di surat Al-Haqqah itu. Surat 69 ayat 25, 26. Para bapak dan ibu saudara sekalian, lalu Allah menyatakan yang kedua. Sing pertama, aku berbuat demikian ini kepada Bani Adam itu agar supaya mereka itu tidak mengatakan bahwa dialah lengah terhadap keesaan Allah. Atau yang kedua, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, ayat 173. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Loh. Cek gak muni ngene, ya Allah, wong niki lho bapak kula, mbah kula. Sing berbuat niku ngoten niku, sing berbuat syirik niku bapak kula, mbah kula. Lah kula niki, terus ayat niki. Sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Kula niki anake bapak, bapak niku anake mbah. Kula niki datang kebelakangan, Pak. Ya Allah. Lah karena mbah kula bapak kula ngoten, kula ngikuti mbah, kula ngikuti bapak. Nah bapak kula nglakoni ngoten, nah kula niku ngikuti, kula niki anak turune. Mosok bapak lek bapak kula lek kula niku hanya mengikuti, mosok kula nggih kajenge dihancurno pisan kaya bapak diajenge dihancurno ngoten. Mangane ayate muni ngeten. Maka apakah engkau akan membinasakan kami? Napa panjenengan katene binasaken kula ya Allah? Padahal kula niku anak turune bapak. Mesti salah kan bapak mboten kula. Nggih. Terus karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu. Wong sing sesat niku bapak-bapak kula, mbah kula. Mosok kula kajenge binasakan pisan. Nah, begitu lahir, Pak Bu. Begitu lahir ketika dijak nangone agama, dijak nang Quran, dijak nangone hadis, ditolak kan? Alasannya napa niku? Tidak, saya dapati apa yang saya dapati dari nenek moyang kami. Iku lek waktu uripe, Pak. Tapi saja waktu napa? Gurung urip, guru nang donya disumpah kali Allah ben ora muni ngono. Dadak nang donya muni. Bertentangan kan? Nggih. Karepe Allah ben ora muni ngono. Bareng nang donya temenan kepengaruh oleh situasi dan kondisi muni ngono. Ngoten lho. Maka Bapak Ibu sekalian, itu semuanya besok akan diperlihatkan oleh Allah. Dan semua kesirikan dan semua benda yang diambil sebagai pelindung selain Allah nanti akan dikumpulkan bersama-sama mereka di jahanam. Situ guys, sampeyan delok ten kene surat surat 21.
ayat 98. Ya, surat 21 ayat 98. Allah menyatakan ngeten. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah Nggih. adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Oh, niki lho. Kamu dan yang kamu sembah selain Allah berarti napa? Benda-benda. Nggih. Benda mati, benda hidup. Semua itu menjadi umpan. Napa umpan? Urup-urup nggih. Ya. Nek saiki ngobong boton niku umpane kayu gede-gede itu lho pono belang. Botone ben kobong. Awake dhewe meneh digawe umpan neraka. Sing berbuat syirik sampai mati dalam keadaan syirik. Ada pertanyaan? Monggo. Mengenai permohonan maaf tadi saya Nggih. salah. Boleh nggak kalau kita nunggu Idul Fitri kadang-kadang dirapel saat Idul Fitri gitu. Nggih. Terus pundi ini. Jaluk sepuro Idul Fitri ngoten. Ya lek gak mati dhisik. Gurung Idul Fitri watuke jegil pisan. Padahal jek mulut iku, mulut gurung Idul Fitri. Wis matuke jegil akhirnya mati dhisik. Gak sida Idul Fitri aku. Nggih. Jadi kalau minta maaf itu tidak nunggu Idul Fitri. Ndak ada aturan. Lek Idul Fitri kudu njaluk maaf gak ono. Malah sahabat ngeten bulan ngeten iki. Bulan Sa'ban ngeten iki akeh sing njaluk sepuro nang kancane. Ngoten dan Ramadan. Bukan Idul Fitrinya. Kalau gini diwali. Ngoten dong. Jadi minta maaf kepada temannya. Besok aku akan puasa nggih bulan Ramadan sepurane ya sing akeh sepurane. Wis kesalahanku opo ae sampean sepuro. Nang bojo nggih ngoten dong. Nek sing wedok Mas, aku wingi ngomong sampean gak enak atiku ya, gak enak ati sampean. Aku gak sengaja iku wingi. Keprosot omongan. Panjane soalnya sampean biasa ngono. Makanya aku keprosot dadi omongan dadi ati sampean gak enak. Aku njuk sepuro ya, sepuran sing akeh. Nek silane yo tak sepuro. Selesai Pak Bu. Nggih. Kalau lewat WA terus pundi. WA. Ngeten. Minta sepuro niku memang ada banyak cara nggih. Banyak cara. Tapi di sini minta sepuro itu dengan ucapan, Pak Bu. Ya, dengan ucapan, minta ampunan dengan ucapan. Tapi kalau bisa diterima lewat WA, ya monggo. Cuma ngeten, di WA itu misalkan katen jawab gak iku ya angel, Pak Bu. Sungkan ya. Ya sepuro, begini sih mangkel. Tapi kalau dengan langsung berhadapan beda. Dengan hadapan itu beda dengan WA. Saiki lu kadang-kadang nuwun sewu nggih. Ndongakno wong mati kadang-kadang lewat WA. Nggih. Ya kita enggak terasa, Pak. Ono kabar teko kancane, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ini bapak ini telah dimakamkan pukul sekian. Awake dhewe ndonga ngono innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tapi sing ndonga HP, Pak Bu. Halo? Sing ndonga iku HP, duduk wonge. Padahal sing dibutuhno dongane wonge. Ngoten lho. Ya apa carane? Ya ngene, sadurunge mlebokno nang HP kuwi ndonga dhisik. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, sapa iku mang bapake. Wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasil madkhalahu, baru mlebokno nang HP. Silakan. Tapi kadang-kadang gadik ndonga HP ini diceling langsung. Enten nggih ngoten niku. Iku sing ndonga HP niku Pak Bu. Duduk wonge, padahal sing dibutuhno dongane wonge. Ngoten lho.
Ya saking canggih ini sampai HP kongkon donga. Ngoten nggih. Ngapunten Kang Kadam, muga-muga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman besok pada hari Kamis tanggal 17 di Masjid Al-Bajir ada kajian yang diasuh oleh Ustaz Musafak dari Surabaya. Dimulai pada maghrib sampai selesai. Pengumuman yang kedua besok